Ruang rapat itu terasa seperti peti besi, dingin, senyap, dan penuh wajah tanpa emosi. Di balik meja panjang berlapis marmer, deretan pejabat senior duduk dengan ekspresi datar, menatap layar presentasi yang menampilkan angka-angka ekonomi. Semuanya tampak berjalan seperti biasa, data disesuaikan, laporan dimaniskan, dan kebenaran dikubur di balik istilah teknokratis yang membingungkan rakyat. Tapi pagi itu, satu suara akan memecah kebekuan. Purbaya duduk di ujung meja, matanya menatap tajam setiap grafik yang lewat. Ia bukan pejabat muda lagi, tapi juga bukan bagian dari sistem tua yang nyaman dalam kebohongan. Tangannya mengepal di bawah meja. Suara di kepalanya berulang, seperti mantra yang tak bisa ditahan, sudah cukup. Ia menarik napas panjang, dan tanpa aba-aba, berdiri. Maaf, katanya pelan, tapi cukup keras untuk membuat semua kepala menoleh. Saya hanya ingin menyampaikan satu hal sebelum rapat ini berakhir. Ketua rapat mengangguk malas, tidak menyadari bahwa detik berikutnya akan mengubah arah percakapan, dan mungkin sejarah. Purbaya menatap sekeliling. Ada wajah-wajah yang pura-pura sibuk dengan berkas, ada yang menatap sinis, ada pula yang gelisah. Lalu ia berkata dengan nada tenang namun tegas, kata demi kata seperti palu yang menghantam meja kekuasaan. Lebih besar dari, uang negara harus kembali ke rakyat. Keheningan langsung turun, tak ada kipas angin yang berputar, tak ada suara kertas bergeser. Hanya detak jam dinding yang terasa seperti bom waktu. Tatapan-tatapan mulai saling bertukar, sebagian marah, sebagian takut, sebagian seolah menahan napas karena sadar, kalimat itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kenyamanan lama. Purbaya, suara berat seorang pejabat senior terdengar dari sisi kiri meja. Kalimatmu, berbahaya. Ia menatap balik tanpa gentar. Yang berbahaya bukan kalimat saya, Pak, jawabnya datar. Yang berbahaya adalah jika kita terus pura-pura tidak tahu kemana uang itu mengalir. Senyum-senyum sinis mulai bermunculan, tapi tak satu pun berani membalas dengan argumen. Karena mereka tahu, jauh di dalam hati mereka, Purbaya benar. Ia baru saja menembakkan peluru ke jantung sistem yang selama ini kebal terhadap kebenaran. Dan di balik pintu tertutup itu, di antara berkas-berkas tebal dan politik yang membusuk, gema kalimat itu terus bergaung, menembus tembok birokrasi yang kokoh. Lebih besar dari, uang negara harus kembali ke rakyat. Kalimat sederhana, tapi hari itu, di gedung yang selama ini menjadi simbol kekuasaan, kata-kata Purbaya telah menyalakan api pertama dari perubahan yang tak lagi bisa dipadamkan. Lorong kekuasaan itu panjang, berlapis karpet merah yang kini seolah menyimpan jejak langkah ketakutan. Sejak rapat pagi itu, nama Purbaya menjadi bisikan yang tak berhenti mengalir di antara dinding tebal kementerian dan kantor pemerintahan. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada surat teguran, tapi semua tahu, badai sedang dikumpulkan diam-diam. Di ruang-ruang kecil tempat kopi diseduh, pembicaraan berubah nada. Dia terlalu berani, kata seorang pejabat muda sambil menunduk. Berani atau bodoh, sahut yang lain dengan tawa menahan gugup. Tak ada yang sadar, bahwa kalimat seperti itu sedang menandai lahirnya perpecahan baru, antara mereka yang mulai percaya pada suara kebenaran, dan mereka yang masih bersembunyi di bawah payung kekuasaan. Purbaya berjalan melewati koridor itu dengan langkah pelan tapi tegap. Ia bisa merasakan tatapan di punggungnya, dingin dan penuh penilaian. Sebagian orang berhenti bicara saat ia lewat, sebagian pura-pura tersenyum. Ia tahu, setiap gestur kecil kini bisa menjadi laporan. Namun tak sedikit yang diam-diam menghormatinya, para pegawai muda yang diam, tapi hatinya bergetar karena untuk pertama kali, seseorang berbicara apa adanya. Di ruangannya yang sederhana, Purbaya menatap jendela yang menghadap gedung-gedung tua warisan birokrasi. Ia sadar, kekuatan lama tidak akan diam. Mereka akan mencari cara untuk menyingkirkannya, dengan cara yang rapi, seolah alamiah. Teleponnya berdering, pesan singkat dari seseorang yang dulu ia anggap sahabat. Lebih besar dari, hati-hati, Pur. Mereka sudah rapat malam ini. Ia menarik napas panjang. Tak ada rasa panik, hanya sejenis kesadaran bahwa permainan telah dimulai. Kalau mereka main di malam hari, gumamnya lirih, aku akan berjalan di siang yang terang. Sementara itu, di ruang lain, beberapa nama besar duduk melingkar, membahas masalah Purbaya dengan suara rendah. Salah satu dari mereka berkata, dia tidak akan berhenti. Kita harus hentikan sebelum semuanya terbuka. Yang lain menjawab, kalau kita menyerangnya sekarang, publik curiga. Kita buat dia tenggelam pelan-pelan.
Mereka tertawa kecil, tawa orang yang terbiasa menyusun skandal, bukan kebenaran. Namun apa yang mereka tidak tahu, setiap bisikan yang lahir di lorong kekuasaan itu sedang membangunkan sesuatu yang lebih besar, rasa muak rakyat terhadap kebohongan. Dan di tengah arus itu, Purbaya berdiri sendirian, tapi tak gentar. Karena ia tahu, perubahan sejati tak dimulai dari sorak-sorai, melainkan dari keberanian menanggung sepi. Malam itu, kantor terasa terlalu sunyi untuk ukuran Jakarta. Lampu di ruangan Purbaya masih menyala, menerangi tumpukan berkas setinggi dada yang memenuhi meja kerjanya. Di layar laptop, angka-angka menari, neraca, transaksi, laporan keuangan yang seharusnya transparan, tapi menyimpan sesuatu yang busuk. Semakin ia menggali, semakin jelas bahwa di balik semua laporan keberhasilan itu, ada lubang hitam yang menelan triliunan rupiah uang rakyat. Ia menegakkan punggungnya, menatap satu file dengan tanda merah, dana proyek infrastruktur strategis nasional. Angkanya tak masuk akal, ada aliran dana yang meloncat-loncat dari satu rekening ke rekening lain, berputar di perusahaan yang bahkan tak punya kantor nyata. Ia membuka peta aliran dana itu, dan setiap garisnya seperti urat nadi kebusukan, menjalar ke tokoh-tokoh besar yang selama ini dipuja sebagai penyelamat ekonomi. Setiap klik terasa seperti menusuk sesuatu di dalam dirinya. Ini bukan sekadar penyelewengan, ini pengkhianatan terhadap rakyat kecil yang masih berjuang membeli beras. Dalam diam, Purbaya menutup matanya sejenak. Ia teringat wajah petani di Brebes yang pernah ia temui, yang berkata, "Kami tak minta banyak, Pak. Cuma supaya negara tidak lupa siapa yang memberi makan." Kalimat itu kini menggema lagi, tapi kali ini disertai rasa marah yang tenang dan terukur. Salah satu staf mudanya, Andin, masuk membawa secangkir kopi. Wajahnya tegang. "Pak, saya baru cek data perbankan yang Bapak minta. Semua perusahaan yang Bapak curigai terhubung ke satu nama, seorang komisaris senior, dekat dengan lingkar istana." Purbaya menatapnya lama. "Kau yakin?" Andin mengangguk. "Saya verifikasi 3 kali, Pak. Ini bukan kebetulan." Purbaya tak menjawab. Ia berjalan ke jendela, menatap langit malam yang suram di luar sana. Dari sini, gedung-gedung tinggi tampak seperti bayangan besar, sunyi, tapi penuh rahasia. "Jadi disinilah uang itu bersembunyi," katanya pelan. Di balik senyum para pejabat, di balik kata pembangunan. Ia kembali ke meja, membuka file terakhir yang disegel digital. Butuh waktu 2 menit untuk membukanya, dan ketika layar menampilkan daftar nama, wajahnya mengeras. Nama-nama itu bukan orang sembarangan. Mereka adalah simbol dari sistem yang selama ini dianggap tak tersentuh. Purbaya menatap daftar itu dalam diam, sebelum akhirnya berbisik. Lebih besar dari, kalau ini yang disebut stabilitas, maka mungkin sudah saatnya sistem ini goyah. Angin malam masuk lewat jendela yang setengah terbuka, menggoyangkan kertas-kertas di meja. Di antara lembar data, ada satu hal yang Purbaya sadari sepenuhnya malam itu, ia sudah melewati batas aman. Dan begitu kebenaran ini keluar ke publik, tidak akan ada jalan kembali. Pagi itu, ruang tamu gedung kementerian terasa seperti panggung sandiwara. Aroma kopi mahal bercampur dengan kepura-puran. Di sekeliling meja bundar, duduk orang-orang yang dulu dianggap tak tersentuh, wajah-wajah dengan senyum hangat yang bisa membunuh lebih halus dari peluru. Mereka mengundang Purbaya bukan untuk berdialog, tapi untuk menjinakkan. "Purbaya, hebat sekali analisismu," ujar seorang pejabat senior dengan nada manis yang penuh racun. "Tapi kau tahu kan, data itu sensitif. Jangan sampai rakyat salah paham." Purbaya hanya menatapnya tanpa senyum. "Rakyat tidak salah paham, Pak. Mereka hanya belum pernah diberi kesempatan untuk tahu yang sebenarnya." Tawa kecil terdengar dari ujung meja. Seseorang menepuk bahu orang di sebelahnya, seolah mendengar lelucon ringan. Tapi di balik canda itu, ada ketegangan yang menggigit. Satu pejabat lain bersandar ke depan, suaranya lebih rendah, dingin, dan terukur. "Lebih besar dari, kau masih muda, Pur. Banyak hal yang belum kau pahami. Kadang idealisme itu indah di atas kertas, tapi berbahaya di dunia nyata." Purbaya menatap pria itu lekat-lekat. "Yang berbahaya bukan idealisme, Pak. Yang berbahaya adalah ketika kita tahu salah tapi tetap diam." Kalimat itu menggantung di udara. Tak ada yang menjawab, hanya ada senyum-senyum yang tiba-tiba hilang, digantikan pandangan tajam penuh ancaman tersembunyi. Seseorang mencoba mengalihkan suasana dengan tawa palsu dan obrolan ringan,
tapi semua orang tahu, tak ada yang bisa dikembalikan ke normal. Pertemuan itu berakhir tanpa kesimpulan, tapi pesan tersiratnya jelas, berhenti, atau kau akan dijatuhkan perlahan. Saat Purbaya berjalan keluar, seorang ajudan senior mendekat pelan, berbisik nyaris tanpa suara. Lebih besar dari, mereka tak akan melawan terang-terangan, Pak. Tapi mulai hari ini, langkah Bapak akan diawasi. Ia hanya mengangguk. Biar saja, jawabnya singkat. Saya tidak berjalan untuk mereka. Di lift, pantulan wajahnya di cermin tampak lebih tenang daripada semalam. Tapi di balik ketenangan itu, ada kesadaran pahit, sistem lama tidak akan menyerah tanpa taring. Mereka tersenyum di depan kamera, tapi di balik meja, mereka sedang menyiapkan jebakan. Dan di lantai bawah gedung itu, seorang staf muda diam-diam menatap Purbaya lewat kaca bening, dengan mata yang bergetar antara kagum dan takut. Dalam hati ia berbisik, kalau satu orang bisa berkata jujur di antara 1000 pembohong, mungkin harapan belum mati. Malam menelan kota dengan perlahan. Di lantai 13 sebuah gedung pemerintahan yang lampunya jarang menyala, sekelompok orang duduk melingkar di bawah cahaya temaram. Tak ada papan nama, tak ada tanda resmi, hanya tumpukan berkas, laptop, dan wajah-wajah muda yang menyala oleh semangat dan ketegangan. Di tengah mereka, Purbaya berdiri dengan map hitam di tangan, suaranya rendah namun tajam seperti pisau yang baru diasah. Lebih besar dari, mulai malam ini, kita bekerja tanpa bendera. Tak ada nama kementerian, tak ada posisi. Yang ada hanya satu tujuan, mengembalikan uang negara ke rakyat. Semua mata menatapnya serius. Di antara mereka, ada ekonom muda yang baru lulus, pegawai BPK yang frustrasi melihat data dimanipulasi, dan seorang analis keuangan yang diam-diam memutuskan keluar dari zona aman. Tak satu pun dari mereka dibayar untuk ini, mereka datang karena nurani yang tak bisa lagi diam. Purbaya menunjuk papan yang dipenuhi bagan dan jalur dana. Setiap garis merah menunjukkan uang rakyat yang hilang, mengalir ke perusahaan bayangan di luar negeri. Kita tidak akan berperang dengan senjata, katanya, tapi dengan data, fakta, dan keberanian untuk tidak berkompromi. Andin, satu-satunya perempuan di tim itu, menatap layar laptopnya dengan cepat. Kalau kita teruskan ini, Pak, mereka akan tahu. Sistem pengawasan internal mereka sangat kuat. Purbaya menatapnya, maka kita harus lebih kuat. Bukan dengan kekuasaan, tapi dengan kebenaran yang tak bisa mereka ubah. Di luar ruangan, angin malam berhembus kencang, membuat tirai bergetar seperti detak jantung yang gelisah. Setiap orang di ruangan itu tahu mereka sedang melangkah di garis tipis antara tugas dan bahaya. Tapi tak ada yang mundur. Di antara ketakutan itu, justru ada rasa lega, karena untuk pertama kalinya, mereka melakukan hal yang benar. Menjelang tengah malam, semua file rahasia telah dikumpulkan dan disalin di drive terenkripsi. Purbaya menatap layar penuh data, lalu berkata pelan, hampir seperti doa. Lebih besar dari, kita mungkin kalah di politik, tapi jangan sampai kalah di hati. Ketika mereka bubar satu persatu, gedung itu kembali sepi, seolah tak pernah ada pertemuan apapun. Namun di dalam kesunyian itu, sesuatu telah berubah. Perang tanpa senjata baru saja dimulai, perang antara kebohongan yang berakar dalam, dan sekelompok orang yang percaya bahwa kejujuran masih bisa menang. Pagi itu, berita menyebar lebih cepat dari cahaya. Di layar televisi, wajah Purbaya terpampang di seluruh saluran nasional, dengan judul besar yang menamparkan logika. Lebih besar dari, Purbaya diduga terlibat penggelapan dana publik. Ia menatap layar itu dari ruang kerjanya, tanpa ekspresi. Kopi di tangannya sudah dingin. Ia tahu serangan seperti ini akan datang, tapi tak menyangka secepat dan sekotor ini. Di luar, wartawan sudah memenuhi halaman gedung, mikrofon diangkat, kamera menyala, dan pertanyaan berulang diputar tanpa ampun, benarkah, Pak Purbaya? Tak ada yang peduli pada kebenaran, yang penting adalah siapa yang pertama kali membuat rakyat ragu. Andin berlari masuk, napasnya tersengal. Pak, mereka sudah keluarkan surat pemeriksaan. Bapak dituduh memanipulasi laporan internal. Purbaya menatapnya, tenang. Mereka panik, Din. Kalau mereka tenang, mereka tidak akan segenting ini. Ia meletakkan cangkirnya, lalu berdiri. Kita tidak akan lari. Justru sekarang, semua data harus dibuka lebih luas. Kirim salinannya ke media independen yang bisa dipercaya. Sore itu, di ruang rapat rahasia, beberapa orang berjas abu-abu menatap layar berisi laporan tim Purbaya.
Salah satu dari mereka, tokoh lama yang pernah duduk di kursi tertinggi kementerian, tersenyum sinis. Dia pikir bisa menang melawan sistem. Kasihan, kita buat dia jadi contoh, supaya yang lain tahu batasnya. Tawa lirih terdengar, dingin dan penuh kesepakatan tak tertulis, hancurkan reputasinya, sebelum ia menyentuh yang lebih dalam. Namun di sisi lain kota, publik mulai terbelah. Sebagian percaya berita yang digoreng, sebagian lagi bertanya-tanya, mengapa orang yang memperjuangkan uang rakyat tiba-tiba jadi tersangka. Tagar-tagar dukung Purbaya muncul diam-diam di media sosial, disebarkan oleh orang-orang yang muak dengan propaganda. Narasi perang baru mulai bergeser, antara kebenaran dan kepanikan kekuasaan. Malam itu, di rumahnya yang sunyi, Purbaya duduk sendirian menatap foto keluarganya. Ia tahu, ancaman berikutnya bukan lagi sekadar fitnah. Mungkin mereka akan menyentuh yang paling ia sayangi. Tapi dalam diamnya, tak ada ketakutan. Hanya satu tekad yang semakin keras di dada. Lebih besar dari, kalau mereka ingin memadamkan cahaya, maka aku akan jadi api yang tak bisa dipadamkan. Dan saat teleponnya berdering, suara tak dikenal di seberang berkata dingin, "Berhentilah, sebelum terlambat." Purbaya hanya tersenyum tipis. Terlambat untuk berhenti, katanya, lalu memutus sambungan. Di luar, langit Jakarta mendung, tapi di balik awan berat itu, keberanian sedang menyalakan fajar. Hujan turun deras malam itu, menutupi seluruh kota dengan suara rintik yang menenangkan sekaligus mencurigakan. Di sebuah kafe tua yang nyaris kosong di bilangan Menteng, Purbaya duduk di sudut paling gelap. Jaketnya basah, wajahnya lelah, tapi matanya tetap tajam, seperti seseorang yang tak lagi punya ruang untuk takut. Di meja depannya, dua cangkir kopi mengepul. Ia menunggu seseorang yang namanya hanya ia dengar lewat pesan terenkripsi dari nomor tak dikenal. Beberapa menit kemudian, pintu kafe terbuka. Seorang pria tua masuk perlahan, langkahnya berat namun mantap. Mantan pejabat senior, dulunya simbol kekuasaan, kini bayang-bayangnya sendiri. Wajahnya keriput, tapi di matanya ada sesuatu yang jarang terlihat di dunia birokrasi, penyesalan. Ia menatap Purbaya sebentar sebelum duduk. Lebih besar dari, "Aku tak menyangka kau akan datang," katanya pelan. "Saya juga tak menyangka Bapak akan menghubungi," jawab Purbaya. Hening beberapa detik, suara hujan menjadi satu-satunya musik di antara mereka. Lalu pria tua itu membuka map coklat yang dibawanya. Di dalamnya, dokumen, rekaman, dan salinan transaksi yang tak pernah muncul di laporan resmi negara. "Ini," katanya sambil mendorong map itu ke arah Purbaya, "adalah bagian dari sistem yang dulu kubantu bangun. Aku muak melihatnya sekarang. Kau benar, uang negara seharusnya kembali ke rakyat." Purbaya menatap dokumen itu. Setiap lembar terasa seperti bom waktu. "Kenapa sekarang, Pak?" tanyanya tanpa nada curiga, hanya ingin tahu. Pria itu menatap keluar jendela, matanya kosong. "Karena aku sudah kalah banyak hal, harga diri, teman, bahkan anakku sendiri. Semua hilang demi melindungi kebusukan yang aku tahu salah. Sekarang, biarlah kebenaran menang, meski aku hancur bersamanya." Hujan makin deras. Dari luar, suara petir menggema seolah ikut menyaksikan pertemuan dua generasi, satu yang menyesal, satu yang berjuang. Purbaya menutup map itu perlahan. "Kalau Bapak benar-benar ingin menebus masa lalu, jangan mundur lagi. Ketika ini keluar, mereka akan memburu kita berdua." Pria itu tersenyum kecil, getir namun tulus. "Aku sudah diburu nuraniku lebih lama dari mereka, Nak. Ini, lebih ringan." Ketika mereka berjabat tangan, terasa seperti dua dunia bersatu, dunia lama yang ingin ditebus, dan dunia baru yang ingin dilahirkan. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan aroma tanah basah yang segar. Purbaya memandangi map di tangannya, dan tahu bahwa apa yang baru ia terima bukan sekadar bukti, tapi kunci untuk meruntuhkan sistem yang selama ini berdiri di atas kebohongan. Lebih besar dari malam itu, di tengah kota yang tak pernah benar-benar tidur, aliansi tak terduga lahir, bukan dari ambisi, tapi dari penyesalan dan keberanian. Dan untuk pertama kali, Purbaya merasa, kemenangan mungkin bukan lagi sekadar mimpi. Pagi itu Jakarta seperti berhenti bernapas. Dari gedung-gedung tinggi sampai warung kopi di sudut gang, semua mata menatap layar, menunggu laporan yang katanya akan mengubah arah negara. Di ruang kerjanya yang sederhana, Purbaya berdiri di depan jendela, mengenakan jas hitam tanpa dasi. Di meja kerjanya,
setumpuk berkas dengan cap merah bertuliskan, Laporan Audit Independen, Dana Publik Nasional. Di ujung pena hitam yang ia genggam, sejarah menunggu tanda tangannya. Andin masuk membawa amplop terakhir. Semua salinan sudah dikirim ke media independen dan lembaga audit negara, Pak. Begitu Bapak tanda tangani, tidak ada jalan kembali. Purbaya hanya mengangguk, matanya tak lepas dari tumpukan dokumen di depannya. Kalau ada yang harus menanggung akibat, biar saya. Suasana ruangan seperti membeku. Setiap detik terasa panjang. Lalu dengan gerakan mantap, ia menurunkan pena dan menandatangani halaman terakhir. Suara tinta menempel di kertas itu terdengar seperti letusan kecil, tapi di luar sana, letusan itu akan mengguncang seluruh sistem. Beberapa jam kemudian, dunia berubah. Media nasional menyiarkan laporan penuh, daftar nama pejabat tinggi, pengusaha besar, hingga jaringan asing yang mengalirkan dana gelap melalui proyek-proyek palsu. Rakyat terpaku, marah, dan tercengang. Tagar-tagar uang negara untuk rakyat mendadak jadi seruan nasional. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat bersuara serentak, bukan karena dihasut, tapi karena akhirnya tahu siapa yang mencuri masa depan mereka. Sementara itu, di ruang kekuasaan yang selama ini kokoh, panik mulai meledak. Telepon-telepon berdering tanpa henti. Beberapa wajah besar menghilang dari layar televisi. Ada yang buru-buru menggelar konferensi pers, ada yang mendadak, sakit, dan ada pula yang mencoba menekan media dengan uang dan ancaman. Tapi kali ini, arus kebenaran sudah terlalu deras untuk dibendung. Di tengah hiruk-pikuk itu, Purbaya duduk diam di ruangannya. Ia tidak tersenyum, tidak juga menangis. Andin menatapnya sambil berkata lirih, "Bapak berhasil." Ia menggeleng pelan, "Belum, kita hanya membuka pintu. Sekarang, rakyat yang harus melangkah." Di matanya, ada campuran lega dan cemas. Ia tahu, setelah ini, sistem lama akan melawan balik dengan cara yang lebih kejam, bukan lewat media, tapi lewat kekuasaan yang berusaha mempertahankan napas terakhirnya. Sore hari, ketika matahari mulai turun di balik gedung-gedung kaca, Purbaya berdiri di balkon, menatap langit oranye yang perlahan berubah merah. Ia sadar, tinta yang tadi ia gores bukan sekadar tanda tangan di atas kertas. Itu adalah deklarasi perang terhadap kepalsuan yang sudah berurat akar. Lebih besar dari, kalimat itu dulu hanya suara, gumamnya, sekarang ia jadi gelombang. Dan di bawah sana, di jalan-jalan yang mulai dipenuhi poster, spanduk, dan teriakan rakyat, satu nama menggema pelan tapi tegas, bukan karena kultus, tapi karena keberanian, Purbaya. Malam menekan Jakarta dengan ketegangan yang bisa dirasakan di udara. Di balik tembok tebal istana, rapat darurat digelar tanpa jadwal resmi. Tirai ditutup rapat, lampu diredupkan, dan wajah-wajah tegang mengelilingi meja bundar besar, wajah orang-orang yang dulu menganggap diri mereka kebal terhadap segala bentuk ancaman. Tapi malam itu, mereka tidak bicara tentang ekonomi, atau pembangunan. Mereka bicara tentang satu nama, Purbaya. Laporan itu sudah menyebar ke luar negeri, ujar seorang menteri dengan suara parau. Kita tidak bisa menekan media lagi. Bahkan investor mulai bertanya-tanya. Seorang jenderal tua memukul meja. Kalau kita biarkan, sistem ini hancur. Banyak dari kita akan ikut tenggelam. Sejenak ruangan itu hanya diisi oleh suara napas berat dan rasa takut yang berputar di antara mereka. Untuk pertama kali, kekuasaan yang selama ini berdiri seperti gunung mulai bergetar oleh satu hal yang tak bisa mereka kendalikan, kejujuran. Di luar tembok istana, rakyat turun ke jalan. Bukan untuk anarki, tapi untuk menuntut jawaban. Poster-poster bertuliskan, uang negara kembali ke rakyat, memenuhi setiap sudut kota. Suara klakson, teriakan, dan lagu perjuangan bercampur jadi satu. Indonesia yang selama ini diam, kini sedang berbicara, lantang dan berani. Sementara itu, di sebuah ruang sempit di gedung audit, Purbaya duduk bersama timnya. Telepon genggamnya tak berhenti berdering, ancaman, bujukan, tawaran. Semuanya ia abaikan. Mereka akan mencoba menakut-nakuti kita, katanya pelan, tapi yang mereka takutkan sebenarnya bukan kita. Mereka takut pada rakyat yang sudah sadar. Andin menatapnya dengan mata berkaca. Kalau mereka menyerang Bapak secara langsung. Purbaya tersenyum samar. Maka mereka membuktikan bahwa saya benar. Di istana, seorang pejabat tinggi berdiri di dekat jendela, menatap keluar. Kita sudah kehilangan kendali, gumamnya lirih. Dulu kita bisa kendalikan opini,
Tapi sekarang, mereka percaya pada satu orang. Bukan satu orang, sahut seorang penasihat tua, dengan nada getir. Mereka percaya pada kebenaran yang dia bawa. Malam itu, semua jalur komunikasi darurat dibuka. Ada yang menyarankan penangkapan, ada yang ingin membentuk tim khusus untuk menangani situasi. Tapi tak ada keputusan yang bisa menyatukan mereka, karena ketakutan telah memecah loyalitas. Masing-masing hanya ingin menyelamatkan diri. Sistem yang dulu kukuh kini retak dari dalam, seperti kaca yang pelan-pelan hancur karena tekanan. Dan di kejauhan, di ruang kantor kecilnya, Purbaya memandang lampu kota dari jendela. Hujan tipis turun, menyisakan pantulan cahaya di jalanan. Ia tahu badai terbesar belum datang. Tapi di dalam dirinya, tak ada keraguan lagi. Lebih besar dari, sistem ini gentar bukan karena aku, gumamnya, tapi karena kebenaran sudah tak lagi bisa disembunyikan. Fajar itu datang tanpa warna. Langit Jakarta masih abu-abu, tapi udara terasa berbeda, seperti sesuatu baru saja bergeser di balik layar kekuasaan. Di kantor kecil yang kini dijaga ketat oleh relawan, Purbaya menatap berkas terakhir di mejanya. Tumpukan laporan, bukti transaksi, dan nama-nama besar yang selama ini tak tersentuh, kini siap diumumkan ke publik. Tak ada lagi yang bisa ditunda. Semua sudah diverifikasi. Tanyanya pelan. Andin mengangguk, suaranya bergetar. Ya, Pak, begitu Bapak kirim ini, tidak akan ada jalan kembali. Purbaya menarik napas dalam-dalam. Memang tidak seharusnya ada. Ia menandatangani berkas terakhir itu dengan tangan mantap. Pena bergetar sedikit, bukan karena takut, tapi karena ia tahu tanda tangan itu akan mengubah arah sejarah. Sementara itu, di ruang rapat istana, suara alarm politik mulai berbunyi. Salah satu saluran berita menayangkan laporan eksklusif, data asli uang negara yang hilang, kini terungkap. Nama-nama besar disebut, angka-angka muncul, rakyat terpana, marah, dan bangkit serentak. Dunia internasional menyorot, tidak ada lagi ruang untuk menutupinya. Bagaimana dia bisa dapat akses itu? Bentak seorang pejabat, seorang lainnya menjawab lirih, dia tak mencuri data. Dia hanya membuka pintu yang seharusnya terbuka sejak awal. Dan seperti air yang menemukan jalannya sendiri, perubahan pun mulai mengalir. Beberapa pejabat mengundurkan diri, sebagian diselidiki, dan sebagian lagi tiba-tiba hilang dari publik. Namun yang paling mengejutkan bukanlah kejatuhan mereka, melainkan bangkitnya kesadaran rakyat. Kampus, komunitas, bahkan desa-desa terpencil mulai berbicara tentang transparansi, tentang hak mereka atas uang negara. Gerakan kecil yang dulu dianggap utopis kini menjadi arus besar yang tak bisa dihentikan. Malam itu, Purbaya berdiri di balkon gedung tempat ia pertama kali memulai langkahnya. Dari kejauhan, suara rakyat menggema di jalanan, nyanyian dan teriakan yang berpadu jadi harmoni baru bagi negeri ini. Ia tersenyum samar, perubahan tidak butuh ledakan, katanya pelan, seolah berbicara pada angin. Cukup satu keberanian kecil, yang menyalakan api di hati banyak orang. Teleponnya berdering, kali ini bukan ancaman, bukan intimidasi. Suara seorang jurnalis muda terdengar di seberang. Lebih besar dari, Pak, rakyat ingin tahu, setelah ini Bapak mau kemana? Purbaya diam sejenak, menatap langit yang perlahan cerah. Kemanapun rakyat melangkah, jawabnya lembut, selama arah itu menuju kejujuran. Dan pagi itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Indonesia terasa punya arah baru, bukan karena kekuasaan.